Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan membahas lanjutan dari perbedaan validasi dan verifikasi kemarin. Jadi sebenarnya metode standar atau metode baku, misalnya metode di USP, di Farmakope Indonesia, di Farmakope India, Farmakope Cina, dan lain sebagainya itu awalnya juga dilakukan validasi. Jadi ketika metode itu dikembangkan, setelah didapatkan hasil yang dirasa bagus, maka metode itu akan dilakukan validasi atau in-house validasi. Jadi validasi yang dilakukan oleh laboratorium yang mengembangkan metode tersebut. Jadi single laboratory validation. Jadi baru satu, yaitu yang mengembangkan. Nah, supaya metode itu dapat digunakan secara luas dan dianggap sebagai metode baku atau metode standar, maka dilakukan interlaboratory validation atau validasi di laboratorium lain juga. Jadi ada kolaboratif studi. Kalau di tempat bekerja saya itu namanya uji kolaborasi. Jadi metode analisa yang akan dijadikan metode analisa standar atau baku itu dilakukan uji kolaborasi terhadap semua laboratorium yang akan menggunakannya gitu. Jadi misalnya ada 33 laboratorium, ya metode tersebut diuji kolaborasi bersama dengan laboratorium tadi. Kemudian data-datanya diolah, apakah data-data itu memenuhi syarat metode ini untuk diangkat menjadi metode standar atau metode baku. Setelah dilakukan uji kolaborasi tadi, maka kita dapatkan validasi yang penuh ya, atau full validation. Jadi metode itu bisa kita gunakan sebagai metode standar. Ketika metode standar itu sudah dikeluarkan atau diterbitkan, nah ketika kita akan menggunakan di laboratorium kita, maka kita hanya perlu melakukan verifikasi metode, di mana kita tahu sendiri verifikasi metode tentu saja lebih efisien ya, karena yang diuji itu tidak sebanyak kalau kita harus melakukan validasi metode. Jadi awalnya metode yang standar atau baku pun itu juga dilakukan validasi, tidak semata-mata langsung digunakan atau langsung diverifikasi gitu. Tapi ketika kita mau menggunakan di laboratorium kita, ketika standar metode itu sudah standar atau baku, maka kita bisa menggunakannya hanya cukup dilakukan verifikasi saja. Jadi karena verifikasi lebih sedikit parameternya dibandingkan validasi, ya kita akan lebih efisien pada laboratorium kita. Misalnya kita mau melakukan verifikasi metode, salah satu metode identifikasi, misalnya menggunakan APLC atau KCKT UVPDA. Nah itu kita mungkin parameter yang diambil tidak akan banyak ya, mungkin parameter yang diambil yang pasti kan spesifitas, kemudian LOD, mungkin itu sudah cukup mewakili. Tapi ya tergantung dari kita ya, tergantung dari laboratorium tempat kita itu aturannya seperti apa. Yang penting adalah aturan yang dimiliki oleh aturan yang baku atau standar internasional itu terpenuhi. Misalnya standar internasional cukup spesifitas saja. Kalau kita di laboratorium kita ada peraturan spesifitas, kemudian LOD, kemudian apalagi misalnya, nah itu tetap kita lakukan karena kan yang penting tidak mengurangi dari yang internasional standar sudah tentukan. Kalau internasional menentukan satu, ya kita minimal melakukan satu itu. Misalnya menentukan dua, ya kita minimal melakukan dua itu. Kalau di laboratorium kita melakukan 3 atau 4, selama 1 atau 2 itu tetap
tetap ada di dalamnya ya justru lebih bagus seperti itu. Mungkin itu sedikit tentang validasi dan verifikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.